Jadi tidak bisa dihinggapi lalat, tidak bisa dihinggapi termasuk aman. Penyakit TBC atau penyakit apa saja, oke? Berarti termasuk perilaku. Siapa tahu
Kaino? Ha? Dia ngomong sikat giginya ke pagi ya, mau berangkat sekolah ceritanya dia berarti termasuk perilaku yang baik. Bagus foto. Sikat berangkat sekolah. Tangan dulu yang baik. Baik ya, berarti semua kita Buyung. ini termasuk perilaku baik. Semua makanan ini tertutup, jadi tidak bisa dihinggapi lalat, tidak bisa dihinggapi. Jadi termasuk aman. Apa baik? Kapan sebaiknya kita potong kuku? Setiap kapan maksudnya? Seminggu ya, setiap minggu harus kita potong kuku. Karena biasanya ini tempat melemparnya kuman-kuman yang bisa menyebabkan kita sakit diare atau kita sakit Pergi. Jadi kita harus potong kukunya setiap minggu adik-adik ya. Termasuk perilaku. Kita lanjut ke gambar berikutnya adik-adik ya. Kenapa baik? Karena ibu ini menggunakan tudung saji atau tudung menutup makanan yang ada di meja. Berarti termasuk perilaku yang baik. Guru angkat tangan coba. Ya, pintar semua ya. Benar sekali ya. Ini kan ada makanan terbuka, ada lauknya terbuka. Tidak seharusnya Bapak ini menyemprotkan pestisida di atasnya biar tidak terkena makanan tersebut ya. Jadi termasuk perilaku. Buruk, perilaku buruk. Karena ada yang tempat kunci tadi. Ini termasuk pilar 5 yang tadi disebutkan oleh Pak Lalu Mariono. Yang pilar kelima adanya pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman. Tidak sebaiknya limbah rumah tangga, limbah cair ini tidak boleh dibuang sembarangan, ya. Harus dialirkan ke parit-parit atau selokan yang tertutup. Harusnya seperti itu. Termasuk perilaku. Jualannya biasanya lalat ini membawa penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit diare. Di kaki lalat ini biasanya banyak terdapat kotoran. Jadinya kalau dia hinggap ke makanan bisa menularkan penyakit ke makanan tersebut. Ya, berarti perilaku. Kenapa pindah itu? Kowe? Karena pindah. Ini sama halnya
perilaku yang baik, perilaku yang buruk. Nah sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya adik-adik. Kita akan menempel gambar seperti tadi, tapi ini adalah gambar alur kontaminasi masuknya kotoran ke dalam tubuh kita. Kenapa kotoran bisa masuk ke dalam tubuh kita? Melalui apa? Bisa melalui makanan, melalui tangan kotor. Jadi seperti itu adik-adik. Sekarang kita kasih lihat gambar juga seperti ini, ya. Kira-kira adik ngerti ya? Inilah perilaku kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Ingat adik-adik kan? Perilaku kita. Selain kalau yang buruk tidak boleh kita lakukan ya. Kalau yang baik itu yang kita lakukan, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Nah sekarang Bapak akan nempel gambar secara acak. Nanti ada perwakilan kelas 4, 1, kelas 5 untuk menempel alur kontaminasi bibit penyakit bisa masuk ya dari makanan sampai ke mulut kita. Harus adik-adik jadi nanti ya perwakilan 1 orang kelas 4 dan kelas 5. Nanti yang nempel kelas 4, nanti yang mengumpulkan kelas 5. Kita saling koreksi adik-adik sambil kita bermain ya. Kita belajar sambil bermain adik-adik ya. Itu bikin kita nggak ngantuk, cepat diserap oleh pemikiran kita ya. Daripada belajar teorinya, lebih baik kita belajar tetapi sambil bermain. Artinya pelajaran ini adik-adik bisa terapkan nanti di sekolah maupun di rumah. Itu maksud Bapak untuk memperkenalkan sistem belajar seperti ini supaya adik-adik betul-betul menerapkan ini di sekolah maupun di rumah. Nanti kita minta kelas 4 yang pertama untuk menempelkan secara berurutan dari makanan sampai terkontaminasinya bibit penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Harus secara berurutan ya adik-adik. Nanti adik-adik lihat. Nanti kita minta kelas 5 untuk mengoreksi atau membetulkan bila adik-adik yang kelas 4 salah tempatnya menaruh. Nanti adik-adik yang kelas 5 yang akan membetulkan. Lihat gambarnya adik-adik yang kelas 4. Susun gambar itu ya. Kita minta 1 orang nanti yang akan mengurutkan ya dari makanan sampai bibit penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh adik-adik. Nah, seperti inilah penyakit itu bisa masuk sehingga kita cegah atau putus
lagi belakangan itu. Nah, jadi ini gambar berikutnya dari alur kontaminasi makanan. Bagaimana masuknya kotoran ke dalam tubuh kita. Nah, kira-kira sekarang perwakilan satu orang. Seperti yang dibilang Pak Lalu Mariono tadi, kelas 4 satu orang ya. Ya, tinggal ditempel aja. Mau ditempel di mana? Boleh di mana aja. Jangan takut salah Dede ya. Nah, kira-kira sudah benar dari sini. Kalau ini tidak usah diganti-ganti lagi jari di sini ya. Yang lain boleh kita kemana aja. Siap kelas 5 sebagai membocorkan adik yang kelas 4. Seandainya ini salah, bisa diputar lagi ya. Harus dilihat dulu apakah benar tanda panahnya di sana. Lihat dia dulu. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya ya. Belakangan sedikit, biar mati dulu. Belakangan sedikit. Ya, gimana adik? Sudah? Kira-kira gimana? Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Kelas 5 sekarang. Perwakilan dari ya. Ayo. kalau yang merasa betul biarkan yang Di mana mana yang salah. benar atau di mana ini? Kalau belum boleh diperbaiki. Boleh diganti posisinya. Posisinya dirubah boleh. Ya. Sambil berpikir kita sambil bermain. Enak kita belajar sepertinya ya. Model picture and picture. Sakit. Ya.
Ya, kalau banyak sampah ada apa di sana? Banyak apa? Kalau ada banyak sampah itu banyak apa di sana? Yang terbang itu. Ya. Itu gambar mulut manusia wanita. Hei, Udah, Dik. Gimana? Kalau sudah, belum? Ya, sudah ya. Sekarang siapa lagi yang bisa membetulkan? Ayo. Ini masih salah posisinya, adik-adik ya. Ini masih salah. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Perhatikan, ini adalah gambar mulut. Mulut ini tempat kita memasukkan makanan, adik-adik ya. Biasanya kalau kita makan itu menggunakan tangan yang bersih atau tangan yang kotor? Tangan yang bersih ya. Berarti harusnya ini gambar tangan ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah gambar tangan. Seharusnya kita, tapi di sini ada gambar tangan yang kotor. Sebaiknya tangan kita ketika makan harus bersih, harus dicuci dulu pakai sabun pada air ya. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau kita makan itu apa yang kita makan adik-adik? Sayur-sayuran, buah-buahan, jajan, boleh kita makan adik-adik ya. Berarti ini pindah ke gambar ketiga. Kemudian biasanya lalat itu hinggapnya pada tempat sampah. Berarti benar udah ini ya. Jadi kita pindahin ke sini gambarnya. Ini gambar kotoran manusia. Kemudian ini air minum. Nah, jadi adik-adik, yang pertama kali itu biasanya di sini ada gambar tempat sampah. Tempat sampah ini sebagai tempat berkembang biaknya vektor penular penyakit. Apa saja vektor penular penyakit itu? Di sini bisa berkembang biak tikus, kecoa, lalat. Ya, jadi biasanya lalat itu akan hinggap ke makanan. Kemudian kita makan masuk ke dalam mulut, maka akan terjadi perut kita sakit menjadi mencret tadi adiknya. Kemudian sama halnya dengan ini gambar BAB di sembarang tempat ya. Ini BAB-nya ini ada kotorannya. Kalau biasanya lalat ini hinggap pada kotoran manusia, maka di kaki lalat ini akan menempel kuman-kuman dari kotoran manusia tersebut yang bisa menyebabkan kita terkena diare ya adik-adik ya. Penyakit diare mencret. Kemudian ini juga dengan gambar ini sama dengan yang ini adik-adik. Ini adalah gambar
Tapi biasanya nyamuk juga bisa hinggap di situ, adik-adik ya. Nah, ini adalah gambar air, adik-adik. Ini adalah gambar air yang sedang mendidih. Bukan airnya. Biasanya kalau ibu kita masak air di rumah itu sebelum kita minum harus dimasak sampai 100 derajat Celcius. Kenapa sampai 100 derajat Celcius? Agar kuman-kuman mati. Iya, pinter ya. Agar kuman-kuman mati, karena kalau air itu belum mendidih 100 derajat Celcius sampai kita tunggu, misalnya kalau kita masak air sudah bangkal nano dedenggi, tapi belum sampai ditunggu, belum kita minum 3 menit, berarti masih kumannya nempel dalam air tersebut. Jadi harus benar-benar 100 derajat Celcius sehingga kuman-kuman dalam air tersebut benar-benar mati, ya. Nah, jadi ini adalah alur kontaminasi. Berarti di sini sebab vektor penular penyakit adalah apa, adik-adik? Vektor itu apa? Binatang penular penyakit. Di sini yang binatang itu apa? Biasanya kalau lalat hinggap ke kotoran manusia, hinggap ke genangan air, hinggap ke sampah, kemudian hinggap ke makanan kita, kemudian kita makan menggunakan tangan yang kotor, otomatis makanan itu menjadi yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi kotor, otomatis kuman-kuman akan masuk ke dalam tubuh kita. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Ini alur kontaminasi, bagaimana masuknya kotoran ke dalam tubuh kita, adik-adik ya? Paham kan? Paham. Kira-kira ada pertanyaan, ada yang belum dimengerti? Ya, inilah adik-adik alur kontaminasi bibit penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau ada terjadi seperti itu, sehingga untuk mencegahnya harus yakini yang pertama ya, istilahnya CTPS atau pilar yang keberapa yang tadi? Kedua. Inilah yang perlu kita lakukan supaya bibit penyakit tersebut tidak bisa masuk ke dalam Tubuh kita. Inilah alur kontaminasi yang perlu adik-adik tahu ya, supaya adik-adik terhindar dari penyakit, terutama penyakit diare, mencret. Nah, terus kita sekarang akan pindah ke permainan adik-adik ya. Ini bisa dikatakan sudah selesai kita belajar adik-adik, tapi ingat 5 pilar STPM itu apa pertama adik-adik? Ya, stop buang air besar. Ya. Yang kedua, CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan yang ketiga, air. Yang keempat yang perlu diperhatikan, adik-adik jangan buang sampah sembarangan, baik di rumah maupun di sekolah, supaya sekolah kita bersih adik-adik ya. Dan yang terakhir, pengolahan air limbah. Cepat tanggapannya. Sekarang kita bermain adik-adik ya. Kita sekarang bermain dadu. Pernah adik-adik main dadu? Ular tangga? Ya. Tapi Bapak akan minta 4 perwakilan. Ya, 4 perwakilan. Bang Anu berdiri. Bang,
Sekarang kelas 4, perwakilan kelas 4 berapa orang nih? Kelas 5 ya. Guru deh. Guru yang Ganti yang satu sekarang. Nah, Kelas 5. sekarang misalnya adik ke kelas 2, biasa kan yang ular tangga ya. Tapi adik jadi namanya 4 saja ya. Yang lain di sini, yang lain. Coba sweet dulu. Siapa yang duluan? Sweet dulu. Shoot dulu, shoot. Masuk 2. Iya, kelas 5 ya. Nah, dapat. Nanti oh ya. Tapi disebut ini lagi apa ini kan cuma Mas ada berdiri kan gambarnya. tidak ada gambarnya. Gambar apa di sini? Jelaskan. Disebut nanti ya. Oke, lempar. Ada dino lempar. Atas. Atas, ulang. Apa yang lempar? Enggak sengaja ambil. Ya. Ya. Ayo 4. Dari sana main. Masuk caranya. Masuk. Ya. Besar itu. Nah. 2, 3. Orang cuci tangan. Nah, itu gambar apa? Lihat gambarnya dulu. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun pada air. Kelas 4. Lempar dan trik 4. Ingat Dion terakhirnya ingat ya nomor berapa ya? Cuci bola. Pakai jari. Gambar apa itu? Lihat dulu. Hah? Makan jam berapa itu? Kalau makan jam 6 itu jam ngapain? Siang sore. Sore. Jam 6. Ya, gambar sarapan pagi ya. Jam 6 pagi itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kelas 5. Ya, gambar garisnya. Ini pindah berarti. Sudah pindah. Berarti itu dari sana 3 kan? Lanjutin yang 4. Ya, itu biar cepat nyampe atas. 1, 2, 3 ya. Gambar apa itu? Bisa ulang. Mungkin kebiasaannya ya. Girang nilai anu kiri foto. Gambar selanjutnya kelas 4 ini dia siapa? Kelas 4 lewat di sana berdiri. Masnya gambar apa itu? Perhatikan gambarnya. Oh ya, pintar. Buang sampah pada tempat sampah ya. Selanjutnya kelas 5. Yanes. Ngomong ke dong. Nah, gambar jualan nomor siapa itu? Perilaku. Selanjutnya kelas 5. BAB sembarang tempat ya. Selanjutnya ingat sendiri geraknya adik-adik ya. Batuk. Ya, ular tangga.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa tetap tangga tuh di kotor? Ingat tangannya. Ingat Bu guru ya mantu ya. Bu guru. Satu, dua. Ular harus turun. Naik, kalau ekor ular baru ini. Selanjutnya. Ini kalau ada 5 nih. Dua. Gambar apa itu adek? Ya. Bu guru. Gambar apa itu? Ya. Ya. Sakit perut. Gambar sakit perut. Gambar orang makan kemudian sakit perut. Tempat berdirinya ingat. Saya dua terlupa kaca hari. Kita mau saya kita menang. Ayo siapa lagi selanjutnya? Ini kan ada kata tulak dia langsung kata. Ayo 4. Yang benar. Dua telur empat lima. Ayo telur. Siapa yang nyampe sini duluan tadi? Berarti pemenangnya. Kita sampai 43 tapi naik tangga tadi lewat sini langsung naik 43. Berarti pemenangnya. Main udah. Main. Yang penting ya,
periksa sendiri, belum. Mungkin besok nanti ke hari ya ini. Oh, 3 hari. Iya. Berarti 2 hari ya, 2 hari.